Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru kami tercinta Al-Habib Husain bin Ali Baharun, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan wasilah dekatnya kita dengan guru-guru kita menjadi mata rantai penyebab terseretnya kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada akhirul mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, mata anallah bituli hayati syarifah. Ini jatahnya beliau diambil sama Rifki. Beliau bilang tak dulu, belum selesai katanya, ditungguin sama MC, dikit-dikit makan. Ini strateginya beliau, kata Habib Husain kan gitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita memandang cucunya, insyaallah di yaumil qiyamah kita dapat memandang datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah As-Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus bersama dalam berdakwah di jalan Allah untuk membuat hati umat Nabi yang tadinya mati menjadi hidup dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini dengan penuh nikmat Allah berikan kepada kita. Yang mintanya kita, setiap apa yang kita minta semua dikabulin sama Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita semua Al-Habib Bagir bin Tahir tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum lagi yang lain-lain. Jadi hari ini kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harlah, juga diikuti harlah 1000 hari subuh keliling. Nah, ini dia nih yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan subuh rezekinya diberkahin sama Allah. Alhamdulillah. Ini nyata bukan nih?
Nyata luar biasa, duduknya kita snack dapat. Betul? Berkah nggak tuh? Berkah. Coba kalau di rumah, kopi dingin, kue cucur dingin. Tapi alhamdulillah di sini walaupun dingin yang kita dapat, hangat mata kita memandang guru-guru kita yang insya Allah mata ini akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita mengatakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana beberapa hari yang lalu didatengin ke rumah ada orang-orang yang kurang suka sama maulid. Datang ke rumah karena di rumah Al-Fagir ini di Kuningan tiap hari orang baca maulid. Tiap hari habis maghrib baca maulid, habis maghrib baca maulid. Mau anak ada mau nggak ada baca maulid. Sampai ini tetangga datang ke rumah, "Bib, ngapain sih repot-repot baca maulid? Nabi udah agung, udah ditahu. Nabi udah mulia, nggak usah lagi dah kita agung-agungin." Ya emang benar juga, Nabi udah mulia betul, Nabi udah agung betul. Dan juga Nabi kan, Nabi Muhammad ini manusia biasa, ngomongnya pakai emosi. Kita jawabnya pakai dalil apa pakai emosi kira-kira nih? Emosi aja dah. Enakan emosi kayaknya. Saya balik nanya, Bapak terganggu? Enggak sih Habib. Lah yang baca siapa? Kan saya. Yang keluarin duit siapa? Saya. Rumah siapa? Rumah saya, kenapa lu yang repot? Betul enggak? Ini kalau pakai emosi. Kita cuma mencontohkan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dimuliakan oleh Allah di dalam hadits qudsi, di dalam firman Allah, diletakkan di dalam Al-Qur'an. Ini sudah jelas bahwa Allah telah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa yang memuliakan? Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nah, pas ayat ini saya baca, beliau tanya juga. Nah, itu dia Habib tuh udah baca. Kenapa? Kan Allah jelas betul Habib. Akan datang seorang rasul diutus dari golongan kalian wahai manusia, kata. Oh, dia pikir Nabi juga manusia. Oh iya betul juga, Nabi juga manusia, benar. Nabi makan, Nabi tidur. Allah ngasih waktu Nabi berapa? Kita kan dikasih sama Allah 24 jam sehari, betul nggak? Nabi dikasih waktunya berapa sehari? Sama 24 jam, tapi Nabi pakai 23 jam ibadah kepada Allah, 1 jam makan, tidur, istirahat, silaturahmi, ngobrol. 1 jam, dan itu dihitung ibadah kepada Allah. 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lupa sama Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya? Bib, enggak Bib, saya sholat, saya ibadah Bib. Nah yaudah yuk kita bahas nih yang kitanya sholatnya dulu. Kita bilang di dalam takbiratul ihram, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Dompet ngegeletak, ingat. Kira-kira yang begini ibadahnya beneran tuh? Kayaknya cicilan juga pasti keingetan tuh. Kira-kira sama nggak ibadah kita dengan Nabi? Itu baru bab waktunya, baru 24 jamnya Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Ada lagi Habib, kalau 24 jam Nabi pakai ibadah, terus ngapain kita rame-rame terus begini bikin maulid? Apa yang dicari? Anda bilang kita nyari keberkahan Nabi. Emang Nabi punya berkah apa? Lah, ini orang ngajinya kurang jauh, gurunya cuma sebiji. Saya bilang lagi, kalau Nabi punya berkah, banyak berkahnya Nabi, jangan bisa dihitung sudah. Emang ada berkahnya? Ada. Yang pertama, di dalam satu riwayat sahih, saat Nabi SAW ingin membuang ludahnya, tatkala Nabi sedang sahabat berebut, tangannya ada di hadapan wajah Nabi SAW. Tangan yang pertama sampai, ludahnya disampaikan.
Disapu oleh sahabat, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, tar nanti kau di yaumil kiamah tidak akan pernah tersentuh siksaan api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah elu. Kedua, satu riwayat Nabi SAW tidur di siang hari, gamisnya terangkat, perutnya kelihatan, keringatnya netes. Saudaranya Nabi ngeliat, diambil tuh botol, ditadangin, ditetes, tetes demi tetes, tetes demi tetes, botol hampir penuh. Nabi bangun. Itu apa wahai saudaraku? Kata saudaranya Nabi, ya Rasulullah, ini keringatmu untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi, nah keringat elu Apok bin Asem. Dua. Yang ketiga, Nabi betul manusia, Nabi sama kayak kita manusia, tapi perbedaannya Nabi betul-betul di dalam ibadah kepada Allah. Sampai di dalam satu surah dikatakan, jika dikumpulkan sealam semesta ini, jin, manusia, ibadah serentak, 2 rakaat, 4 rakaat, mau 100 rakaat, belum bisa menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi betul juga manusia. Nabi ada buang kotoran? Ada, Nabi buang. Kalau Nabi buang hajat, saat Nabi buang, bumi terbuka, hajatnya dimakan sama bumi. Nah, lu siapa yang makan? Lele, mujair. Mereka aja ngelepehin. Itu yang keberapa tuh? 4. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Yang kelima, satu riwayat Nabi kalau buang pipis malam, buang air kecil, ditaruh di wadah, ditaruh di bawah tempat tidur. Besoknya baru Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi, yang lain nggak tahu. Kalau dibuang, Nabi ini kotorannya nggak boleh diinjak binatang, nggak boleh terinjak manusia. Paham ya? Nggak boleh sama sekali, karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat tersebut, paginya Nabi belum buang, selesai ngajar Nabi baru mau buang. Begitu balik ngelihat udah nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil bejananya, dikasih ke Nabi, dilihat kosong. Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Dibuang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Ke perutnya. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis elu. Kita bilangkan istri kita cinta sama kita, ini ceritanya. Pernah tiap pagi minumin pipis kita. Beda kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Kita lebih banyak dosanya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Wallahi kita nggak ada seujung kukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, sahabat, para aulia, para salaf. Tapi kadang-kadang kita suka nggak tahu diri. Nabi yang sholat 1000 rakaat sampai kaki bengkak, minta nangis-nangis, yang diminta bukan buat dirinya, yang diminta apa? Ya Allah, tempatkan tempat yang terbaik untuk umatku. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Yang diminta buat umat, diuntungin umat. Kalau kita kan nguntungin diri sendiri. Ya Allah, banyakin rezeki kami. Betul? Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Kan ngimpi. Sekarang Allahumma, ini pagi doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Sampai di rumah buka pintu kamar ketiban duit, kaget nggak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak juga berkah. Yang kedua, kita minta dipanjangin umur. Ya Allah, panjangkan umur kami.
Yang lain mati kita sendirian mau? Kafan sendiri, mandi sendiri, ngeglinding sendiri. Mintanya udah diajarin juga. Kalau mau panjang umur, minta ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Yang ketiga kita minta husnul khatimah. Kan kita sebagaimana yang dikatakan Nabi, ingin melihat seseorang semasa hidupnya, baik buruknya, lihat bagaimana matinya. Ini Nabi yang ngomong. Kalau kita mau yang baik, matinya husnul khatimah, ya mulai dong ibadah kepada Allah. Gak menutup kemungkinan kita mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jika seseorang yang hidupnya dengan kemaksiatan, maka tidak menutup kemungkinan mati dalam keadaan maksiat di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini coba kita lihat ya, apa yang diajarkan oleh Nabi semua sampai kepada kita. Semua nyampe kepada kita. Apa yang nyampe kepada kita? Alhamdulillah di dalam salat wajib terletak sunnah-sunnahnya Nabi. Coba kebayang kita kalau rukun-rukun wajibnya doang. Ya Allah, salat kita mah ngombang-ngambing, salat diterima juga enggak. Kepikiran kemana? Bener juga enggak. Tapi begitu datang sunnahnya Nabi termasuk ada di dalam salat wajibnya, ini yang membantu salat kita diterima sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kalau kita dengar sendalnya Rasulullah berjumpa dengan Allah, ada satu kisah. Ini tadi saya dibisikin sama Habib Husin, Habib, yang lama-lama amplopnya udah dilem katanya. Yang terakhir ada satu kisah keistimewaan Nabi SAW. Tadi sendalnya Nabi, Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu radhahu, saat terjadinya perang Uhud, semua hening melihat wajah Nabi berlumuran darah di saat itu. Malik bin Sinan bulak-balik, yang lain nggak pernah berani untuk di hadapan Nabi seperti ini. Ditanya oleh Nabi, ya Malik, apa yang membuatmu bulak-balik apa? Malik bin Sinan mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat wajahmu penuh dengan darah, aku ingin membersihkan wajahmu ya Rasulullah. Boleh kata Rasulullah, tapi tanganku kotor, sorbanku kotor, jubahku kotor, nggak ada yang bersih ya Rasulullah. Yang bersih sisa cuma lidah ya Rasulullah. Boleh nggak saya bersihin pakai lidah saya? Jawab Rasulullah, silahkan. Dijilat wajahnya Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan darahnya, lalu Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Malik, ya Malik, buang. Apa jawaban Sayyidina Malik bin Sinan? Wallahi tidak akan aku buang ya Rasulullah. Ditelan nama Sayyidina Malik bin Sinan. Dua pelanggaran besar. Yang pertama perintah Nabi, jika itu suatu perintah dari Nabi, sudah pasti itu perintah dari Allah. Dengan melanggar perintah Nabi, melanggarnya dengan menyebut sumpah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bisa kebayang kita mencekam hari itu. Semua pada tertunduk, semua punya perasaan Malik bin Sinan ahli neraka. Nabi tertunduk, semua tertunduk. Lalu Rasulullah SAW mengangkat wajahnya, wahai para sahabatku, jika kalian ingin melihat seseorang manusia penghuni surga, maka pandanglah Malik bin Sinan. Ludah Nabi ditelan sama Malik bin Sinan. Nabi enggak bilang marah, Nabi enggak mengatakan dia durhaka, tidak. Allah tidak menyerukan satu firman pun untuk menghancurkan Malik bin Sinan, untuk memasukkan Malik bin Sinan ke dalam neraka, enggak. Tapi apa perkataan Nabi? Wahai sahabatku, jika kalian ingin memandang seorang penghuni surganya Allah, maka pandanglah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ditanya sama sahabat, hei Malik, kenapa engkau tidak buang apa yang diperintahkan oleh Nabi? Mubazir katanya. Sayang, kenapa? Darah yang sudah berjumpa dengan Allah ada di dalam mulutku, tiba-tiba aku buang, tidak akan aku berikan kepada tanah, melainkan aku berikan kepada jasadku, katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, mudah-mudahan ini hari kita dapetin keberkahan maulid Nabi Muhammad. Sedikit bisa berkesinambungan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Minimal pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki, nyeker, sering nyeker kita kan ya.
Nyeker, buka, ikutin sunnah Nabi. Nyeker juga sunnah. Minum 3 teguk, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. Apa sih manfaatnya? Jika air tersebut yang kita minum masih ada di jasadnya kita, insya Allah jasad kita jauh dari kata kemaksiatan. Tidak akan diizinkan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Berkah air yang kita ikuti cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menjadi satu keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membawa keberkahan ini juga di dalam rumah tangga kita, anak kita, orang tua kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman dan Islam sehingga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Syukran ala ilqaihi, disampaikan terima kasih atas tausiahnya yang disampaikan Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Dan mudah-mudahan kita makin cinta dan terus bisa berjuang untuk Nabi Muhammad SAW.